Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita balik histori ini, kenapa dulu ulama kita membuat maulid? Kenapa ulama kita dulu membuat Isra Mi'raj? Kenapa dulu ulama kita membuat peringatan tahun baru Islam? Kenapa membuat dulu peringatan nuzulul Quran? Tujuan ulama kita adalah menjadikan momentum-momentum itu untuk mengumpulkan umat. Setelah umat berkumpul, diajarkan apa sih informasi primer dalam agama ini, apa sih informasi sekunder dalam agama yang orang mesti tahu. Sehingga dengan adanya momen-momen itu diajarkan apa yang menjadi pengetahuan penting dalam agama. Setiap orang dia ngeh dengan agama dia, setiap orang dia peduli dengan agama dia, sehingga dari awalnya pengetahuan turun kepada amal, Islam hidup terus dalam kehidupan manusia. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama kita membuat tradisi Isra dan Mi'raj, Pak. Itu karena sayang dengan kita. Tahu kebutuhan zaman, bahwa orang ini kalau setiap hari diingatkan, setiap hari dikumpulkan lalu dikasih ingatan-ingatan, dia justru jenuh, Pak. Tapi kalau sekali-sekali dia lengah, diingatkan. Dia jauh, dibawa dekat. Dia lupa, dikasih ingat lagi. Itu sekali-sekali menyentuh itu memberikan kesan, Pak. Bagaimana mereka bisa disentuh? Dicarilah momentum-momentum kapan mau dikumpulkan umat. Dibuatlah momen Nabi lahir, momen Nabi Isra Mi'raj. Kenapa momen itu? Karena peristiwa itu adalah sebuah perjalanan luar biasa, sebuah perjalanan punya nilai, dan perjalanan itu bisa diceritakan. Sehingga ada unsur histori, ada unsur pelajaran, dan umat kemudian tahu lagi, kembali lagi kepada ilmu dan amal dia. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika dilarang membuat Isra Mi'raj, dilarang membuat Maulid Nabi, itu melihat kenyataan umat selama ini justru kontraproduktif dengan ajakan kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Apa maksud kontraproduktif? Kita membuat Maulid Nabi, membuat Isra Mi'raj itu membuat umat agar kembali pada Quran dan Sunnah. Sekarang dilarang. Saya, Pak, mungkin selama ini ada banyak yang tahu, di masa kampanye kemarin itu ikut dengan UAS keliling kampanye 12 kabupaten dan kota. Di mana UAS kampanye Bang Abdul Wahid, saya ikut. Bahkan sebagian tempat saya MC-nya. Saya termasuk ikut sebagai pembawa acara supaya acara itu bisa berjalan. Saat kita kampanye, Pak, di situ kita merasakan butuh orang hadir. Kenapa? Supaya orang dengar kita. Ketika dengar kita, dia akan yakin saya pilih Abdul Wahid. Orang kampanye gitu nalarnya, Pak. Maka Bapak Ibu boleh tanya kepada siapa saja caleg dan calon gubernur, calon wakil gubernur, calon wali kota, wakil wali kota, dia bahkan mau mengeluarkan uang supaya orang datang ke lapangan, datang ke tempat-tempat yang dibolehkan untuk kampanye. Maka ada modelnya, dibelikan baju kaos dibagikan. Baju kaos bertuliskan nanti pilih nomor 1, gambar Abdul Wahid. Dibelikan berbagai alat, ada alat-alat makan, dibuat door prize. Supaya apa? Orang mau datang. Tujuannya apa? Sampai pesan kita. Sehingga ketika 27 November dicoblosnya nomor 1 Abdul Wahid. Terasa kita butuh orang, Pak, agar yang kita sampaikan sampai kepada orang. Ulama berpikir bagaimana umat ini bisa berkumpul, ketika berkumpul sampai pesan agama. Ingat mereka kembali dengan pesan agama. Mereka ulang-ulang informasi yang dulu kita dapat dari kecil, disampaikan di rumah oleh orang tua, disampaikan di madrasah oleh guru, diulang melalui momen Isra Mi'raj, Maulid Nabi, dan lain-lain. Kalau Bapak pernah ikut dengan orang caleg atau calon-calon, itu ngerti nalar saya ini. Bahwa kita butuh orang berkumpul supaya sampai maksud kita, Pak. Sekarang orang sudah berkumpul, umat sudah berkumpul, Pak.
Berkumpulnya kenapa? Karena mereka pengen mendengar cerita Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Mereka pengen tahu apa sih Isra dan Mi'raj. Mereka ingin review agama mereka dengan pengajian, dengan tabligh akbar, dengan momentum-momentum yang selama ini dibuat dengan Isra Mi'raj, Maulid Nabi, peringatan tahun baru Islam, nuzulul Quran dan lain-lain. Itu gunanya, Pak, supaya kita ingat. Kalau kami di kampung, Pak, kampung saya, setahun itu kami membuat lemang itu. Satu, ketika Maulid Nabi. Dua, memasuki Ramadan. Tiga, Idul Fitri. Empat, Idul Adha. Saya tengok, Pak, waktunya kapan? Maulid Nabi, masuk Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha. Siap. Bapak-bapak di kampung juga gitu. Semua itu terkait dengan momen agama, Pak. Ramadan agama, Idul Fitri agama, Maulid Nabi agama, Idul Adha agama. Kenapa? Kita diajarkan sejak dahulu momen ini diingat, momen ini dibesarkan, momen ini disyukuri. Kenapa? Karena momen itulah sampai sekarang kita masih sholat. Karena momen itulah sampai sekarang kita masih mengaji. Karena momen itulah kita masih silaturahim dengan orang lain. Kalau tak ada momen itu, mungkin kita tak akan lagi sholat hari ini. Cara mensyukurinya, dibuatkan lemang, lalu kita syukuran, lalu kita buatkan acara-acara sehingga kita kembali kepada memori-memori. Gitu, Pak. Jadi kalau ada orang mengatakan Maulid Nabi itu tak boleh dibuat, itu justru membuat umat makin jauh dengan agama, membuat umat makin tak paham dengan agama, bukan sebaliknya. Jadi rugi kita, Pak.